Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran PAI mengenai keteladanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya yang insya Allah memegang teguh ajaran agama ini hingga akhir zaman nanti. Nah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menyayangi keluarganya, menyayangi anaknya, menyayangi orang tua di sekitarnya, kemudian bahkan bertoleransi terhadap orang-orang kafir. Walaupun berbeda agama, Rasulullah tetap menyayangi mereka, mencintai mereka sebagai sesama makhluk Allah. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sahabat-sahabat Rasulullah yang utama tentunya ya, yang mereka adalah orang-orang yang dari jahiliyah, orang-orang yang katakanlah tidak mengenal ajaran agama Islam, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi manusia-manusia yang luar biasa berkat dibina oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Siapakah mereka? Nah, tentu saja setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang luar biasa sekali. Nanti kita akan saksikan bersama seperti apa ceritanya. Kemudian setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Nah, kalau Umar bin Khattab orang yang sangat tegas sekali, Abu Bakar orang yang sangat baik dan lembut. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama di video yang sudah Pak Diki siapkan. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama kecilnya yaitu Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah nama julukan pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau termasuk orang yang bersegera masuk Islam. As-Siddiq artinya yang amat membenarkan. Abu Bakar adalah seorang hartawan yang sangat dermawan. Setelah masuk Islam, seluruh kekayaannya diserahkan untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Abu Bakar pun gigih berdakwah untuk mengajak masyarakat agar memeluk agama Islam. Umar bin Khattab dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Dia terkenal sebagai sosok yang pemberani, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas.
Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat memusuhi Islam, menentang dakwah Islam, dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau mendengar dan membaca surat At-Toha ayat 1-8, Umar bergegas menemui Rasulullah untuk menyampaikan keislamannya. Beliau, Umar bin Khattab, masuk Islam pada usia 27 tahun. Nah, Nana, baru saja kita saksikan kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, berikut ini ada sedikit penjelasan dari Pak Diki agar kita mendapatkan penjelasan yang utuh ya mengenai siapa sih Abu Bakar dan seperti apa Umar bin Khattab itu. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bersama, jadi dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bercerita mengenai Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya ya Rasul, siapakah yang paling engkau cintai? Wah, kata sahabat. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Di Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, salah satunya ya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh sahabat, selanjutnya kalau dari golongan laki-laki siapa ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling Rasulullah cintai dari golongan laki-laki. Dari situ atau dari cerita itu kita bisa mendapatkan informasi bahwa Abu Bakar tentunya adalah orang yang sangat mulia sekali. Kenapa? Karena Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Makkah ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, orang-orang di Jazirah Arab ya, di Mekah meledek menghina Nabi Muhammad. Mana mungkin seseorang bisa pergi dalam satu malam dari Mekah ke Yerusalem. Tapi Abu Bakar berkata, jika Rasulullah SAW berkata demikian, kalau beliau melakukan perjalanan itu dalam satu malam, maka itu benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Bakar paham betul Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Luar biasa kan? Nah, kemudian Umar bin Khattab. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Umar bin Khattab ini adalah sahabat dari Nabi Muhammad yang sangat tegas sekali. Padahal dulunya Umar bin Khattab adalah salah satu musuh Nabi Muhammad yang sangat keras kepada Nabi Muhammad. Ya, pernah diriwayatkan bahwa ketika itu Umar bin Khattab sedang mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Ya. Ketika Umar sedang berjalan menggenggam pedang akan membunuh Rasulullah SAW, kemudian beliau bertemu dengan adiknya. Nah, ketika bertemu kemudian mendengar bacaan ayat Al-Quran. Yang tadinya niat ingin membunuh, ketika itu mendengar ayat Al-Quran surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, Umar bin Khattab begitu tertegun, terbuka hatinya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka pada saat itu juga minta diantar ke tempat Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammad sedang ada di rumahnya Ibnu Arqam. Nah, kemudian datanglah ke sana, para sahabat yang ada di sana ketakutan karena didatangi oleh Umar. Umar yang terkenal begitu kuat, begitu keras dan kejam, ya, datang khawatir akan membunuh Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW begitu tenang menyikapinya. Rasulullah datang dengan tenang, kemudian membukakan pintu dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, apa maksud kedatanganmu kemari?" Kemudian Umar berkata bahwa beliau datang kemari untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Nah, Nana, berikut ini adalah cerita yang sangat luar biasa ya, yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa hidayah bisa datang dari mana saja dan kapan saja ketika hati kita memang mencari kebenaran.
Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan. Oke? Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih yang antum ketahui tentang Abu Bakar? Sifat-sifat keteladanannya apa saja yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari? Begitupun sama dengan Umar. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Keteladanannya seperti apa? Yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Oke, silahkan chat di grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Antum masuk, silahkan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Pilih satu amirnya untuk menjelaskan hasil dari diskusi antum. Baik, terima kasih. Langsung saja Haira, Pak Diki akan... Mana Hairanya? Bapak kan Anak sambil baca Haira? chat, Pak. Sambil baca chat, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, ayo. Oke. Dari karakter Iya. Abu Bakar atau Umar bin Khattab? Dari keduanya. Abu Bakar dulu boleh. Ya, Abu Bakar dulu, Oke. silahkan. Karakter Abu Bakar itu yang pertama rendah hati dan sederhana. Terus jujur, adil, bijaksana, tegas, sabar, dermawan, dan kecintaannya terhadap Rasulullah. Oke. Oke, bagus. Yang Umar Umar sekarang bin yang Umar. Pemberani, satu pemberani, dua jiwa kepemimpinan, tiga dermawan, empat sederhana, lima rendah hati, enam adil, tujuh bijaksana, delapan penyabar, sembilan tegas. Waduh, mantap. Mantap. Hari Kamis nih. Nah, selanjutnya, kali ini Pak Diki sudah siapkan kuisis. Pak Diki akan share linknya. Antum masuk ke link kuisis, kita akan main bersama. Nah, soal-soalnya sudah Pak Diki siapkan. Siapkan diri antum, silahkan. Siapa nih yang sudah bergabung? Wah, Bumi nih sudah bergabung. Oke. Iya. Peringkat pertama, Azam. Nah, peringkat pertama Azam, Azam. Mustafa, Khaira. Khaira Kece. Waduh, mantep nih. Ini siapa ya? Hengker. Wah, Azam nih mantap sekali nih Azam. Nah, alhamdulillah anak-anakku yang Pak Diki sayangi, kita sudah melewati pembelajaran kali ini mengenai keteladanan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tiru dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar terkenal dengan orang yang sangat penyabar, beliau sangat dermawan sekali ya. Beliau menyumbangkan hartanya yang luar biasa banyaknya. 4.000 dirham, antum bisa bayangkan. 4.000 keping emas tunai, itu semua dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan untuk meneguhkan ajaran agama ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita kenal dengan pemimpin yang sangat tegas sekali. Beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Beliau sangat tegas sekali mendapatkan gelar Al-Faruq dari Nabi Muhammad. Beliau mampu membedakan mana yang batil, mana yang benar. Baik, Pak Diki cukupkan. Namun sebelum itu jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti apa nanti kisahnya kita saksikan di minggu depan ya. Baik anak-anak, Pak Diki cukupkan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam buat Umi Abi ya.